Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufaldi Aguntawayu Ramadhani dari kelas 12 TKRO 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis perbaikan cinder head dan cinder block beserta kelengkapannya. Pelat cinder atau yang disebut cinder head adalah komponen mobil yang penting serta memiliki fungsi sebagai tempat proses pembakaran. Cinder head mobil juga menjadi suatu tempat katup buang serta hisap yang bekerja dan sebagai tempat busi untuk pembakaran. Setiap kepala cinder tahu cinder head memiliki katup yang berbeda. Ada yang memiliki katup 8 buah, 12 buah atau 16 buah. Katup tersebut berbeda karena disesuaikan dengan teknologi serta kebutuhan pada masing-masing kendaraan. Pada umumnya setiap kendaraan memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Pada cinder head memiliki tugas utama dari semua komponen mesin, maka sangatlah rentan sekali cinder head mengalami kerusakan atau masalah. Ada 4 masalah yang menyebabkan cinder head tidak berfungsi dengan baik. 1. Katup bocor. Terjadinya kebocoran katup yang disebabkan karena sudah aus yang akan mempengaruhi pada bagian kompresi mobil. Akibat yang ditimbulkan dari kebocoran katup adalah tenaga mesin mobil yang berkurang. Katup atau klem yang terdapat pada silinder head yang aus biasanya karena saling berbenturan terus-menerus dengan klep atau katup. Yang kedua, cinder head memuai. Dalam pemuaian, cinder head biasanya terjadi karena mesin yang terlalu panas. Panasnya mesin terjadi karena pendingin mesin yang sudah mati atau kekurangan air pendingin. Akibat pemuaian silinder head adalah air radiator dan oli akan menyatu atau tercampur. Kebocoran antara blok mesin dan juga silinder head yang memuai tersebut, lalu air akan masuk pada lubang oli dan oli akan masuk pada lubang air pada mobil. Solusinya harus sering mengecek air radiator dan juga mesin pendingin mobil untuk menghindari pemuaian silinder head. Yang ketiga, ada packing bagian cinder head mobil rusak. Packing cinder head yang rusak juga dapat mengakibatkan air dan oli tercampur. Masalah ini terjadi karena cinder head sudah dipakai terlalu lama atau bisa jadi pemasangan cinder head yang salah, dan jika masalah tersebut terjadi maka perlu pergantian cinder heading baru. Yang keempat, ada cinder head mengalami keretakan. Cinder head mengalami keretakan karena terjadinya pemuaian dan keretakan pada cinder head yang rusak karena mesin yang terlalu panas dan kurangnya proses pendinginan bagian mesin. Setelah mengetahui beberapa kerusakan pada cinder head mobil, Anda juga perlu perhatikan untuk mengisi ulang air radiator serta memperhatikan untuk pengisian air radiator jangan pada saat mesin dalam keadaan panas, yang akan mengakibatkan kerusakan pada cinder head. Pengelasan untuk mesin cinder head atau blok mesin dapat menggunakan kawat las Rexona memiliki kualitas yang baik serta penetrasi yang baik. Kepala sinder digunakan pada tekanan tinggi pada saat mesin beroperasi.
terbuat dari balutan besi yang mempunyai perubahan panas kecil atau dari campuran aluminium yang mempunyai efek penyejukan besar. Kerusakan pada kepala sindir. Gejala kerusakan tekanan kompresi rendah, kemungkinan penyebab dan langkah perbaikan. Penyetelan pembukaan pada katup tidak tepat, buka tutup katup masuk dan katup buang, dan setel pembukaan katup sesuai dengan standar. Katup aus atau bengkok. Jika katup aus atau bengkok, gantilah katup dengan yang baru sesuai dengan standar. Pegas katup patah. Jika pegas katup patah, gantilah pegas dengan yang baru. Kepala sindir berubah bentuk atau rusak. Jika terjadi hal demikian, gantilah kepala sindir. Dinding silinder aus. Perbaiki dengan penambah oversize, ganti piston dan ring piston sesuai oversize yang baru, atau ganti dinding silinder, piston dan ring piston aus. Jika terjadi hal demikian, ganti piston dan ring piston. Gejala kerusakan tekanan kompresi terlalu tinggi. Kemungkinan penyebab dan langkah perbaikan. Terjadi atau terdapat endapan kotoran di ruang bakar. Buka kepala sindir dan bersihkan kepala sindir dari endapan atau kotoran. Terus 3. Gejala kerusakan suara mesin berisik. Kemungkinan penyebab dan langkah perbaikan. Pertama, penyetelan katup tidak tepat, buka tutup katup masuk dan katup buang, lalu setel katup dengan benar. 2. Camshaft dan rocker arm aus. Perbaiki rocker arm dan camshaft atau ganti dengan yang baru. Sistem tensioner rantai mesin rusak atau was, gantilah tensioner rental mesin dengan yang baru. Gigi sproket aus, ganti gigi sproket yang baru. Terus dudukan camshaft dan rocker arm aus, gantilah dudukan tersebut dengan yang baru. Gejala kerusakan mesin tidak dapat stasioner. Kemungkinan penyebab dan langkah perbaikan. Katup menutup tidak duduk atau rapat. Buka sistem katup dan diskir katup hingga menutup dengan duduk atau rapat. Penyetelan katup tidak tepat. Setel pembukaan katup sesuai dengan standar. Jika insulator bocor, gantilah insulator atau perbaikan jika masalah dapat diperbaiki. Gejala kerusakan asap knalpot, gas sisa pembakaran. Kemungkinan penyebab dan langkah perbaikan. Sindir ring piston aus, perbaiki dengan menambah oversize silinder. Ring dan piston ganti yang baru sesuai oversize. Sel katup rusak, gantilah sel katup jika terdapat kerusakan. Gasket kepala sindir bocor, gantilah gasket dengan yang baru dan pengencangan baut kepala sindir dengan standar. Bagi pemilik kendaraan, merawat tanggungan kesayangan merupakan hal yang wajib dilakukan. Pasalnya, jika terjadi kerusakan, bakal membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu komponen yang harus perhatikan adalah sindir head itu. Ada beberapa yang bisa jadi di kepala sindir. Lalu bagaimana cara mengetahui kepala sindir yang rusak? Mari kita bahas satu persatu.
minyak bocor. Cara mengetahui cinder head kendaraan yang retak atau tidak bisa periksa juga minyak yang terdapat di cinder head. Caranya buka kap mesin dan lihat kepala cinder kendaraan Anda apakah terjadi kebocoran minyak atau tidak. Jika tidak, berarti kepala cinder Anda tidak mengalami kerusakan. Performa. Sebelum melakukan pemeriksaan tersebut, cara mengetahui ada keretakan atau tidak di cinder head kendaraan Anda bisa dirasakan dari performa mesin yang menurun. Pasalnya jika cinder head Anda retak, ada kompresi mesin yang lolos. Selain itu, ada beberapa kasus mesin juga bakal mati. Air radiator bocor. Salah satu ciri head retak adalah kekurangan atau air radiator bocor. Biasanya kebocoran tersebut menyebabkan mesin kendaraan Anda menjadi panas. Jika periksa volume air radiator dan cinder head sering mungkin, itu untuk mengetahui kepala cinder bocor atau tidak. Yang 4, asap. Jika cinder head retak, memang jarang kasus mesin mengeluarkan asap, tapi ingat hal tersebut bisa terjadi karena saat cinder head retak, gas buang tidak keluar dari knalpot tapi dari mesin. Kepala cinder itu merupakan komponen dalam mesin pembakaran kendaraan, terutama mobil, yang menempel di atas cinder blok dengan diikat oleh baut khusus. Peran satu komponen mesin itu yaitu menghasilkan tenaga mesin pada ruang pembakaran. Ada fungsi kepala cinder atau cinder head. Mobil memiliki banyak sekali bagian yang memiliki fungsi berbeda-beda, namun ketika dikombinasikan akan membuat kinerja menjadi maksimal. Termasuk mesin bisa dibilang mesin mobil sangat krusial untuk terus dijaga dari sisi kemampuan. Inilah membuat perlunya servis atau mengecek kalau ada kerusakan. Satunya bagian mesin yang penting ada kepala cinder. Posisi bagian mesin yang penting adalah kepala cinder. Kepala cinder berada di dalam blok cinder, kemudian diikat dengan baut. Selain itu harus tahan panas dan juga dari tekanan tinggi selama mesin bekerja. Inilah membuat tingkatan ketahanan wajib dalam kondisi optimal. Ada 2 bahan yang bisa dipakai untuk membuat kepala silinder, yaitu besi tuang dan paduan aluminium. Untuk kelebihan yang dimiliki paduan aluminium jauh lebih baik karena mampu melakukan pendinginan yang jauh lebih baik. Tentunya auto family tidak mau kondisi mesin mobil terus panas. Fungsi kepala silinder. Untuk mengetahui fungsi kepala silinder head secara lebih lengkap, auto family bisa membaca rangkumannya. 1. Tempat pembakaran mesin. Fungsi kepala silinder yang pertama adalah tempat pembakaran mesin. Di dalam kepala silinder memang terdapat ruang bakar untuk meledakkan campuran udara dan bahan bakar. Tadi sudah saya bahas tentang kerusakan. Sekarang fungsi. Yang kedua, 2 tempat pemasangan busi. Busi merupakan salah satu komponen kepala silinder di mesin mobil. Tanpa adanya busi maka tidak akan ada api untuk melakukan proses pembakaran di ruang bakar. Jika begitu adanya, maka mesin tidak bisa menghasilkan tenaga sehingga mobil akan diam di tempat. Biasanya posisi busi sebagai pemati api langsung ada di dalam ruang bakar. 3. Tempat oli pelumas bekerja. Di dalam kepala silinder terdapat barisan saluran oli untuk mengalirkan cairan ini ke pompa.
Dengan begitu maka komponen katup yang ada di kepala sinden bisa terlumasi dengan baik. Proses gesekan pun jadi lebih terminimalisir dan juga lancar. Sebenarnya saluran oli yang ada juga terhubung dengan yang lainnya di dalam sinder blok mesin. Blok mesin juga memiliki saluran oli. Dengan kombinasi keduanya maka mesin bisa bekerja dengan baik. Yang keempat, ada tempat air pendingin bersirkulasi. Mesin tidak boleh dalam kondisi panas dalam waktu yang lama karena bisa menjadi overheat. Inilah mengapa dalam kondisi silinder ada tempat air pendingin bersirkulasi melalui water jacket. Suhu mesin biasanya naik proses pembakaran. Namun ketika ada air pendingin dengan water jacket maka suhu akan bisa distabilkan sehingga bisa dalam angka normal. Yang kelima, tempat kelengkapan mekanisme katup. Mekanisme katup menjadi bagian penting dari kepala sinder karena bertugas untuk mengatur kepala valve intake dan exhaust terbuka atau tertutup. Biasanya komponen yang ada di dalam mekanisme katup berbeda-beda. Semua tergantung dari model kepala silinder. Salah satunya adalah untuk DOHC. DOHC adalah double overhead cam yang digunakan di mobil-mobil. Yang keenam ada yang terakhir ada saluran intake dan exhaust. Fungsi kepala sinder head lainnya adalah menjadi tempat saluran intake dan exhaust. Saluran intake merupakan kanal masuk udara ke dalam ruang bakar yang diatur oleh valve intake. Sedangkan saluran exhaust adalah kanal pembuangan asap dari hasil sisa pembakaran yang diatur oleh valve exhaust. Dengan keberadaan keduanya maka mesin akan tetap bersih serta terhindar dari hal-hal yang mengganggu. Jika auto family merasa bingung bagaimana mengecek hal-hal yang saya terangkan, auto family dapat tanyakan langsung kepada dealer atau cabang terdekat Anda. Tenaga cara kerja kepala silinder. Kepala silinder merupakan static part, artinya komponen ini bersifat statis atau tidak bergerak karena fungsinya memang hanya sebagai penutup bagian atas blok silinder. Jadi setelah kepala silinder terpasang di atas blok silinder maka pembakaran di antara mesin bisa terjadi, sehingga bisa dikatakan tidak ada mekanisme pada silinder. Yang ada hanya mekanisme komponen dalam kepala silinder seperti mekanisme katup OHC. Komponen dalam kepala silinder tiap jenis mesin tentu berbeda-beda, tapi sebagai acuan pada mobil 4 silinder OHC maka setidaknya akan ada komponen berikut di dalam kepala silinder. Ruang bakar mesin. Pada mesin bensin untuk ruang bakar hanya berupa cengkungan yang ada di permukaan bawah kepala silinder. Cengkungan ini akan dipaskan dengan permukaan atas piston. Dengan kata lain, saat akhir langkah kompresi gas bertekanan tinggi akan terkumpul pada cengkungan ini. Terus yang kedua, katup intake exhaust sebagai pintu keluar masuk material dari luar ke dalam ruang bakar. Yang ketiga, mekanisme katup OHC merupakan mekanisme yang menetapkan kapan katup intake terbuka dan kapan katup exhaust tertutup. Busi berfungsi sebagai pemicu pembakaran. Busi akan ditetapkan tempat pada titik tengah kepala silinder. Namun pada mesin diesel keberadaan busi diganti injektor. Yang kelima ada lubang oli. Lubang oli ini di sela-sela kepada kepala silinder, fungsinya sebagai
lanjutan dari sirkulasi oli dari blok silinder. Yang keenam, saluran air pendingin. Saluran ini juga berfungsi sebagai jalur lanjutan sirkulasi air pendingin dari blok silinder untuk mendinginkan kepala silinder. Terus yang ketujuh ada intake manifold. Intake manifold merupakan pipa untuk mengalirkan udara bersih dari luar dalam mencampur bersin ke dalam udara dengan porsi yang ideal. Yang kedua, yang ke-8 ada exhaust manifold, merupakan pipa untuk mengalirkan gas sisa pembakaran ke knalpot. Yang ke-9 ada cover kepala silinder. Cover kepala silinder merupakan tutup kepala silinder yang menutup bagian atas kepala silinder. Pada cover ini pula biasanya diletakkan tutup oli yang menggunakan untuk tempat pengisian oli mesin. Itu kegunaan komponen kepala silinder. Setelah mengetahui fungsi dan perbaikan kepala silinder, ini harus mengetahui setiap komponen yang ada pada kepala silinder tersebut beserta kegunaan berikut adalah penjelasan komponen tersebut lengkap dengan keterangan fungsinya. Silinder blok berperan sebagai tempat pembakaran dan tempat silinder pasang. Gasket peran seperti baut yang berfungsi dalam merapatkan kepala silinder dan silinder sehingga tidak akan jadi bocor. Busi berfungsi untuk menghasilkan percikan api untuk membakar caman berbakar dan udara di ruang pembakaran. Piston dapat mengubah tenaga panas yang dihasilkan di ruang pembakaran menjadi tenaga mekanik. Ruang bakar atau combustion chamber sebagai tempat pembakaran. Terus ada water jacket sebagai saluran air pendingin untuk mendinginkan mesin yang panas, disebut juga mantel pendingin atau mesin pendingin. Dan ada valve guide berfungsi sebagai pengantar dari gerakan katup. Valve filter untuk mengangkat katup pada silinder mesin kendaraan. Valve intake yaitu valve intake katup hisap untuk saluran masuknya bahan bakar ukurannya lebih besar daripada katup buang. Valve exhaust yaitu katup buang untuk saluran keluar hasil pembakaran pipa salap. Adjusting sim berperan sebagai pengatur celah katup. Valve set berfungsi untuk dijadikan dudukan katup. Oil cell berfungsi untuk merapatkan oli agar tidak bocor kemana-mana seperti ke ruang pembakaran karena dapat menimbulkan masalah pada mesin nantinya. Kemudian ada valve kepres berperan dalam menjaga atau mengunci katup dengan pegas katup. Itu intake manifold berfungsi untuk menghubungkan dengan exhaust manifold. Itu exhaust manifold berfungsi untuk dihubungkan dengan intake manifold. Dan ada hal yang harus dilakukan jika terjadi gangguan pada kepala silinder. Karena berperan utama pada mesin kendaraan, sudah pasti kepala silinder ini rentan mengalami masalah tertentu. Gangguan yang paling sering terjadi antara lain silinder head memuai, retak, dan rusak. Dan tadi sudah saya jelaskan kerusakannya.
Kondisi yang memuai dapat disebabkan oleh panasnya mesin saat proses pembakaran. Bisa jadi air pendingin di dalamnya kurang atau mantel pendingin mati sehingga akan menyebabkan kotor. Lama-kelamaan silinder head akan berbuai retak dan akan mengalami kerusakan. Untuk mengatasinya maka harus dilakukan pengecekan secara rutin pada air pendingin dan mesin pendingin. Pengisian air radiator juga perlu diperhatikan dan dilakukan pengecekan secara rutin. Jangan sampai saat mesin sedang panas air pendinginnya habis. Masalah lainnya yaitu katup mengalami bocor. Kebocoran itu dapat diakibatkan karena katup sudah aus, dan di atas sudah saya terangkan tadi. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi kompresi berkurang sehingga kinerja mesin jadi berkurang juga. Katup aus biasanya karena sering bergesekan antar klem atau antar katup. Dengan mengenal bagian serta kegunaannya, maka diharapkan saat terjadi gangguan pada kendaraan pribadi Anda akan bisa bertindak cepat karena sudah memahami hal tersebut. Jika ada kerusakan pada komponen ini, pastikan Anda segera membawanya ke bengkel terdekat. Mesin mobil memiliki komponen sangat banyak. Blok silinder dan kepala silinder adalah dua komponen sangat penting bagi baik blok silinder maupun kepala silinder memiliki peran penting sehingga menjadi fokus utama seorang mekanik ketika melakukan pembongkaran mesin, baik itu semi overhaul maupun full overhaul. Kepala silinder sendiri sangat penting untuk tempat penyaluran bahan bakar atau udara yang akan dibakar di dalam ruang pembakaran, dan juga beberapa penting lainnya. Oleh karena itu penting rasanya untuk mengetahui seperti apa kepala silinder atau cylinder head sebuah mesin, tentu saja dengan fungsi utamanya. Kepala silinder atau cylinder head adalah bagian dari komponen utama sebuah mesin mobil. Kepala silinder terletak di posisi paling atas blok silinder. Keduanya bersatu menjadi satu kesatuan dan diikat kuat oleh beberapa buah baut yang terpisahkan oleh gasket kepala silinder. Gasket ini mencegah terjadinya kebocoran oli mesin, kebocoran air pendingin, kebocoran kompresi, dan kebocoran gas pembakaran dan lain sebagainya. Jumlah baut kepala silinder berbeda-beda. Kita ambil contoh baut yang dipakai di mesin kijang seri K, yakni dapat 12 baut tersebut. Cara mengencangkan baut kepala silinder harus diikuti untuk mendapatkan hasil terbaik, dalam arti tidak ada kebocoran apapun yang akan terjadi. Bahan kepala silinder merupakan bahan yang khusus dari berbeda dari yang lain. Dengan bahan tersebut, kepala silinder harus tahan terhadap temperatur dan tekanan tinggi selama mesin bekerja. Karena menahan tekanan dan temperatur tinggi, seringkali kepala silinder mengalami masalah. Yang paling sering terjadi adalah kepala silinder melengkung, sehingga pengukuran kelengkungan kepala silinder pun jadi wajib dilakukan saat membongkar mesin. Kelengkungan itu terjadi pada kepala silinder dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal jika sampai tidak diatasi. Kelengkungan yang terjadi pada kepala silinder salah satunya diakibatkan oleh overhead engine. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga kondisi
mesin dalam kondisi prima, dan tentu saja temperatur harus dijaga setiap saat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.